Bab 710. Bahkan kamu juga mau menghalangiku. Gita menggeleng kepala, bukankah aku sudah bilang? Gita, kalau kamu masih menganggap diriku sebagai sahabatmu, kamu tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak berguna ini untuk menahanku, menghalangiku. Suaranya tiba-tiba terdengar tegas, bahkan tatapannya saja juga menjadi dingin. Sebelumnya Gita adalah seorang karyawan di bawah perusahaan Golden Ye. Melihat tatapan Audrey Han ini, ia pun merasa persis dengan tatapan Golden Ye. Ia merasakan banyak hal, tapi mengingat Golden Ye yang terjadi kecelakaan, ia pun hanya bisa menggertak gigi dan lanjut memaksa diri menjelaskan. Bagaimana mungkin aku tidak menganggapmu sebagai sahabat? Justru karena aku menganggapmu sebagai teman, jadi aku tidak boleh membiarkan kamu keluar dengan penampilan yang seperti ini, bukan? Audrey, bolehkah kamu jangan buru-buru? Tunggu aku selesai membantumu merapikan riasanmu. Kamu ini adalah seorang mempelai wanita. Wajah Audrey Han langsung menjadi suram. Benarkah? Pernikahan yang tidak ada mempelai prianya, apakah aku ini benar-benar adalah seorang mempelai wanita? Gita, apakah ada sesuatu yang terjadi? Audrey Han lanjut berkata lagi. Matanya tajam seperti pisau, dan Gita selalu tahu kalau Audrey Han memiliki beberapa tingkah laku yang sama persis dengan milik Golden Ye, tapi ia tidak menyangka kalau kedua orang ini bisa-bisanya bisa begitu mirip. Tatapan Audrey Han yang tajam ini sudah sama persis dengan Golden Ye yang memandang dirinya. Seketika ia jadi tidak percaya diri, lalu menggeleng kepala. Tidak apa-apa. Hanya saja, kamu tidak perlu bicara lagi. Audrey Han menarik nafas dan berusaha menenangkan emosinya. Kalau kamu tidak mau mengatakannya, aku juga tidak memaksamu. Tapi aku katakan ini untuk terakhir kali, kalau kamu tidak mau pergi lagi, aku benar-benar marah besar. Gita langsung mengangkat kepala dan memandang Audrey Han dengan gelisah. Audrey. Raut wajah Audrey Han tampak tidak acuh dengan tatapan matanya yang tidak bersahabat. Ekspresi dan tatapan yang terpasang di wajahnya seperti sedang mengatakan, tidak ada kata tidak, kalau kamu tidak mau minggir lagi, kita mungkin saja tidak bisa lanjut menjadi sahabat. Gita merasa takut dan hanya bisa pelan-pelan mundur ke belakang. Akhirnya sudah minggir. Audrey Han melangkahkan kaki dan baru saja mengangkat tepi gaun mau keluar, namun seseorang yang berpostur tubuh tinggi pun menghalang di hadapannya. Kak! Tatapan Audrey Han yang suram mendarat pada wajahnya dengan ekspresi wajahnya yang tampak tidak beremosi sama sekali. Jangan keluar. Audrey Han, bahkan kakak juga mau menghalangiku. Audrey Han tidak membalas, dan Audrey Han hanya tersenyum sinis. Ini adalah pernikahanku, mengapa aku tidak boleh keluar? Apakah kamu boleh memberitahuku alasannya? Ekspresi wajah Audrey Han dan Gita pun tampak sangat tidak baik, namun sekarang ini mereka tidak membalas pertanyaannya sama sekali. Perasaan ketidaktenangan di dalam hati Audrey Han pelan-pelan membesar. Ia pun tidak memedulikan apapun lagi dan langsung menerobos keluar, sembari berkata, kalau kalian tidak mau memberitahu, aku akan keluar sendiri, mungkin Golden sebentar lagi sudah mau tiba. Kalau ia tidak melihatku di sana, iya. Tangan Audrey Han yang mengangkat tepi gaunnya itu ditahan oleh Audrey Han. Audrey Han ingin berjalan ke depan, namun ia malah tidak bisa bergerak sama sekali. Lepaskan aku. Tidak perlu pergi lagi. Suara Audrey Han pelan-pelan menjadi suram, bagai awan mendung yang memenuhi langit. Gita yang berdiri di samping juga menyadari aura Audrey Han yang menjadi berbeda. Ia langsung merunduk lemas dan menemukan mata Audrey Han yang sudah berkaca-kaca. Mengapa kalian menahanku dan tidak mau membiarkan aku keluar? Setidaknya kalian harus kasih aku sebuah alasan, bukan? Audrey Han berbalik badan dan memandang Audrey Han dengan tatapan dingin. Alasan apa yang kamu inginkan? Audrey Han merasakan hatinya yang pelan-pelan terasa dingin dan suram. Mata indah yang awalnya tampak tenang itu seperti meledak dalam seketika. Ia pun langsung melepaskan tangan Audrey Han.
Kemudian mengangkat tepi gaunnya berlari keluar tanpa peduli banyak. Audrey. Melihat kondisi ini, Gita langsung mengejarnya. Namun Andre Han malah menahannya. Gita berteriak kejut, cepat lepaskan aku. Audrey sudah lari keluar, cepat lepaskan. Biarkan ia pergi saja. Andre Han menutup bibirnya dan pelan-pelan berkata, lagi pula kita juga tidak dapat menyembunyikan untuk waktu yang lama. Suatu saat ia akan mengetahuinya. Tapi, air mata yang ditahan Gita sejak tadi pelan-pelan menetes secara tidak terkendali. Ia tidak dapat menahan diri untuk menangis keluar. Jika Audrey mengetahui kenyataannya, ia mungkin saja tidak dapat menanggungnya. Andre Han menutup bibir dengan raut wajah yang tampak sangat mengerikan, tapi ia malah tidak melakukan sesuatu. Saat ini, entah apapun yang dilakukannya itu tidak berguna, bukan? Setelah Audrey Han lari begitu saja, ia pun menemukan kondisi luar sini yang telah kacau. Entah media mana yang mendapatkan berita tersebut, serta sekaligus membocorkan informasi pesawat yang ditumpangi Golden Ye itu, sehingga orang-orang yang sudah menunggu mempelai pria lama pun langsung terkejut mendengar berita tersebut. Setelah berita tersebut terbocorkan, mereka lagi-lagi menggila mengambil gambar di tempat. Saat Audrey Han keluar, terdengar seseorang yang berteriak, mempelai wanita sudah keluar. Kemudian semua media mendatang kemari, sejumlah kamera dan lampu kilat pun terpusat pada wajah Audrey Han. Nona Audrey, katanya alasan mempelai pria tidak muncul di sini dikarenakan pesawat yang ia tumpangi mengalami kecelakaan. Apakah berita ini benar-benar ada? Apakah Anda mengetahui hal ini? Nona Audrey, jika Tuan Ye benar-benar kecelakaan, apakah acara pernikahan akan terus dilanjutkan? Nona Audrey, Anda sudah menunggu lama di sini, apakah kamu merasa sedih ketika mendengar calon suamimu terjadi sesuatu? Sejumlah pertanyaan itu bagai sebuah barang yang dingin dan tajam menusuk ke dalam hati Audrey Han. Ia tidak mengetahui semua itu. Ia dibawa Gita ke dalam ruang rias, lalu ia juga terus ditahan ketika ia mau keluar. Namun ia tetap bersikeras mau keluar menunggu Golden Ye datang, agar ia dapat menemukan dirinya. Tapi ada apa yang terjadi dengan semua ini? Mengapa semua media menanyakan pertanyaan ini kepadanya? Pesawat yang ditumpangi Golden Ye terjadi kecelakaan. Mengapa ia tidak mengetahui hal ini? Otaknya seperti ada suara dengung. Sejumlah lampu kilat itu juga tampak sangat menusuk. Bibir merahnya yang terhapus itu juga ikut memucat bersama wajahnya, setelah mendengar sejumlah pertanyaan dari media-media itu, ditambah lagi dengan dirinya yang memakai gaun pengantin berwarna putih. Dengan penampilannya yang seperti ini, ia bagai seorang gadis kaca yang dapat pecah dalam sekali sentuhan. Meskipun begitu, kamera media-media di sana tetap tertuju ke arahnya dan terus menggencet ke depan, bahkan ada salah satu kamera yang langsung menabrak ke wajah Audrey Han. Nona Audrey, lihat dari ekspresi Anda, seharusnya Anda sudah mengetahui hal ini, bukan? Lalu mengapa Anda masih berada di sini? Calon suami mengalami kecelakaan, apakah kamu tidak merasa khawatir sama sekali? Maaf, apakah Anda dan Tuan Ye menikah dikarenakan kebutuhan keluarga? Nona Audrey, Nona Audrey. Apapun yang dikatakan oleh media-media sekitar, Audrey Han seperti tidak dapat mendengarnya sama sekali. Ketika kamera menabrak kepalanya, ia pun merasa nyeri dan mundur selangkah ke belakang, namun orang-orang itu malah mengiranya ingin kabur, dan lanjut menghimpit kemari. Entah juga siapa yang mendorongnya dalam kerumunan itu, sehingga Audrey Han terjatuh dan duduk di atas lantai yang dingin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Golden bisa terjadi kecelakaan? Tidak mungkin. Padahal ia sudah berjanji kepada dirinya, bilang ia akan memberi dirinya sebuah kejutan, apalagi. Ia juga sudah berjanji kepada dirinya bahwa ia akan menjaga dirinya dan Glenn untuk sisa hidupnya. Tidak mungkin. Bersambung.